Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatkur Rosak Musaki, tiga NIM terakhir 157, akan menjelaskan sekilas tentang akuntansi rohan. Untuk pengertian, rohan secara bahasa adalah tetap, kekal, dan menahan sesuatu barang yang digunakan sebagai jaminan pada transaksi utang. Sedangkan gadai rohan secara istilah adalah sebuah akad penyerahan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai bentuk sebuah jaminan atas utang, sehingga orang yang menyerahkan dapat mengambil manfaat, yaitu berupa utang. Dengan demikian, fungsi dari barang jaminan tersebut adalah sebagai memberi ketenangan, keyakinan, dan keamanan atas utang yang telah dipinjamkan oleh pemberi pinjaman, dan pemberi pinjaman dapat menjual barang jaminan tersebut apabila orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya. Untuk yang selanjutnya yaitu rukun rohun. Yang pertama, orang yang menggadaikan atau ar-rohin. Yang kedua, orang yang menerima gadai atau al-murtahin. Yang ketiga, barang yang digadaikan atau al-marhun. Yang keempat, utang atau al-marhun bih. Yang kelima, syikat atau ijatan qabul. Yang selanjutnya syarat rohun. Yang pertama, orang yang bertekad. Yang kedua, syikat. Yang ketiga, marhun bih. Yang keempat, marhun. Untuk jenis-jenis rohun, yang pertama ada rohun ikor atau rasmi, merupakan gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindah ke pemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua, rohon hiasi. Bentuk rohon hiasi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rohon ikor yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rohon hiasi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Untuk contoh kasus, pada tanggal 4 Januari 2025, Pak Asep menggadaikan BPKB motor Yamaha NMAX 155 ABS tahun 2022 kepada PT Penggadian Persero Siap Sedia Madiun dikarenakan kebutuhan yang tidak terduga. Pihak penggadai menaksir bahwa harga motor Yamaha NMAX 155 ABS tahun 2022 senilai Rp34 juta. Jangka waktu pinjaman Pak Asep adalah 4 bulan. Pihak gadai akan memberikan pinjaman sekitar untuk pihak marhun B 34 juta dikali ditaksirkan 90% sama dengan Rp30.600.000. Untuk biaya administrasi yaitu Rp50.000. Untuk biaya ujroh Rp34 juta bagi Rp10.000 dikali Rp80 sama dengan Rp272.000. Selanjutnya Rp272.000 dikali dengan 12 minggu sama dengan Rp3.264.000. Untuk yang keempat yaitu uang yang harus dibayar adalah uang pinjaman sebesar Rp30.600.000. Untuk biaya ujroh Rp3.264.000. Untuk pembahasan jurnal pada PT Penggadian Persero Siap Sedia Madiun. Yang pertama, tanggal 4 Januari 2025, saat menerima barang gadai tidak ada jurnal, hanya tanda bukti serah terima barang. Untuk transaksi kedua, tanggal 4 Januari 2025, saat murtahin memberikan uang kepada rohin. Untuk jurnalnya, pembiayaan gadai atau piutang pada kas sebesar Rp30.600.000. Untuk transaksi ketiga, tanggal 4 Januari, saat rohin membayar biaya administrasi. Jurnalnya kas pada pendapatan biaya administrasi sebesar Rp50.000. Untuk transaksi keempat, 20 hari setelah akad pada tanggal 24 Januari 2025, Pak Asep memilih untuk mengangsur marhun bih kepada PT Penggadian Persero Siap Sedia Madiun sebesar Rp7 juta. Untuk jurnalnya kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp7 juta. Untuk transaksi yang kelima, 1 bulan kemudian tanggal 24 Februari 2025, Pak Asep kembali mengangsur marhun B kepada PT Penggadian Persero Siap Sedia Madiun sebesar Rp10 juta. Untuk jurnalnya kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp10 juta. Untuk transaksi yang keenam, tanggal 15 Maret 2025, tepat setelah 20 hari kemudian, Pak Asep kembali melakukan angsuran marhun B sebesar Rp9 juta. Untuk jurnalnya kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp9 juta. Untuk transaksi yang ketujuh, tepat tanggal 3 April 2025, sebelum masa jatuh tempo, Pak Asep melunasi sisa marhun B kepada PT Penggadian Persero Siap Sedia sebesar Rp4.600.000 serta membayar biaya ujroh sesuai kesepakatan
di awal akad sebesar Rp3.264.000. Barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda tak serah terima barang. Untuk jurnalnya, yang pertama, kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp4.600.000, kas pada pendapatan ujroh sebesar Rp3.264.000. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pihak yang menggadaikan atau dari pihak Pak Asep. Untuk transaksi yang pertama, tanggal 4 Januari 2025 saat menyerahkan barang gadai kepada PT Penggadaian Persero Siap Sedia Madiun, tidak ada jurnal, hanya tanda bukti serah terima barang. Untuk transaksi yang kedua, tanggal 4 Januari 2025 saat Pak Asep menerima uang pinjaman marhum B. Untuk jurnalnya, kas pada hutang rohon sebesar Rp30.600.000. Untuk transaksi yang ketiga, tanggal 4 Januari 2025 saat rohin membayar biaya administrasi. Untuk jurnalnya, biaya administrasi pada kas besar Rp50.000. Untuk transaksi yang keempat, tanggal 24 Januari 2025 Pak Asep mengangsur marhum bis kepada PT Penggadaian Persero Siap Sedia Madiun sebesar Rp7.000.000. Untuk jurnalnya, hutang rohon pada kas sebesar Rp7.000.000. Untuk transaksi yang kelima, tanggal 24 Februari 2025 Pak Asep kembali mengangsur marhum B kepada PT Penggadaian Persero Siap Sedia Madiun sebesar Rp10.000.000. Untuk jurnalnya, hutang rohon pada kas sebesar Rp10.000.000. Untuk transaksi yang keenam, tanggal 15 Maret Pak Asep kembali melakukan angsuran marhum B sebesar Rp9.000.000. Untuk jurnalnya, hutang rohon pada kas sebesar Rp9.000.000. Untuk transaksi yang ketujuh, tanggal 3 April 2025 sebelum masa jatuh tempo, dilunasi sisa marhum B kepada PT Penggadaian Persero Siap Sedia Madiun sebesar Rp4.600.000 serta membayar biaya ujroh sesuai kesepakatan di awal akad sebesar Rp3.264.000. Barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Untuk jurnalnya, pertama, hutang rohon pada kas sebesar Rp4.600.000. Beban ujroh pada kas sebesar Rp3.264.000. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.